warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, saya akan mengedukasikan tentang seks sejak dini ya. Mari kita simak. Pada masa globalisasi saat ini, sangat berpengaruh pada budaya pergaulan anak-anak hingga muncul pergaulan yang tak terbatas. Lalu terjadinya kejahatan seksualitas dan lain sebagainya membuat semakin was-was. Maka dari itu, edukasi seks juga perlu disosialisasikan. Nah, edukasi seks itu apa sih pengertiannya? Kegiatan yang mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi merupakan pengertian dari edukasi seks secara umum ya teman-teman. Di Indonesia sendiri, masih pro dan kontra dalam memberikan edukasi seks secara formal dan informal. Namun, Dr. Boyke pernah bilang bahwa edukasi seks harus dari sejak dini supaya bisa menekan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga diiringi dengan keagamaan yang kuat. Maka dari itu, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan hamil di luar nikah belakangan ini merupakan bukti yang nyata karena pengetahuan anak mengenai pendidikan seks harus diperoleh dari orang tuanya. Namun, dalam persepsi masyarakat, mengedukasikan seks masih dianggap tabu untuk dibicarakan bersama anak menjadi sebab yang harus dibenahi untuk membekali anak melawan arus globalisasi yang semakin transparan dalam berbagai hal termasuk seksualitas. Pendidikan seks seharusnya sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap anak. Tetapi yang terjadi di lapangan, orang tua bersikap apatis dan tidak berperan aktif untuk memberikan pendidikan seks sejak usia dini kepada anaknya. Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks akan diperoleh anaknya seiring dengan usianya yang bertambah nanti. Mereka seolah-olah menyerahkan pendidikan seks kepada pihak sekolah sebagai sumber ilmu bagi anaknya. Padahal harus efisien juga ketika orang tua itu mengarahkan pendidikan seks dalam anaknya dan mengiringinya dengan keagamaan yang sangat kuat. Ada permasalahan yang terjadi di desa saya, yaitu ada anak gadis kehilangan keperawanannya diakibatkan oleh hubungan seksual. Sangat memprihatinkan melihat kondisi sekarang juga, terutama remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Mau tidak mau, gadis itu menikah dan meninggalkan pendidikannya, dan sangat dirugikan bagi gadis tersebut. Yang pertama dilabeling, yang kedua mengubur cita-citanya tersebut. Sangat disayangkan sekali. Maka dari itu, perlunya pendidikan seks untuk diberikan sejak usia dini guna memperkenalkan informasi dan mengenalkan kepada anak bagaimana ia harus menjaga dan melindungi organ tubuhnya dari orang yang berniat jahat terhadap dirinya. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang turun, yaitu surat An-Nur ayat 31, dan artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya pakaian luar, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Itu adalah arti dari surat An-Nur ayat 31. Lalu ada juga di dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya adalah, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan karunia-Nya. Lalu, pendidikan seks berdasarkan usia itu bagaimana? Sebelumnya,
Karena semakin transparan dalam teknologi saat ini, berbagai informasi dan diakses dengan mudah. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan seseorang anak atau remaja dapat mengakses hal-hal yang berbau syur untuk mengetahui apa yang ingin diketahui tentang seks, sehingga memungkinkan kurangnya filterisasi dalam informasi yang didapat. Pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini. Saat anak bertanya atau orang tua memberitahukan mengapa anak laki-laki dan perempuan berbeda ketika buang air kecil. Nah, pertanyaan sederhana itu orang tua bisa mengenalkan pendidikan seks sejak dini. Dari mulai tingkatan yang dasar. Lalu, tingkatan yang paling dasar itu bagaimana? Yaitu tingkatan dasar yang mengenai organ tubuh dan fungsinya. Lalu semakin dewasa usianya, orang tua dapat memberikan informasi yang lebih lengkap laginya. Menurut Sigmund Freud, pakar psikologi yang dikutip dari buku Ibu, Dari Mana Aku Lahir, tahapan perkembangan psikoseksual yang dilalui anak terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu fase pregential, yaitu di mana anak belum menyadari sepenuhnya fungsi dan perbedaan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Masa ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu fase oral, antara 0 sampai 2 tahun, yang ditandai dengan kepuasan melalui mulutnya atau oral. Umur 0 sampai 1 tahun, bayi menikmati ketika menyusui melalui ASI ibunya. Sehingga fase oral itu anak suka memasukkan benda apa saja ke mulutnya. Selanjutnya fase anal. Fase anal itu umur 2-4 tahun merasakan melalui aktivitasnya yaitu proses pembuangan kotoran melalui anus. Mereka sering berlama-lama di kamar mandi dan juga sering menahan kencing atau buang air besar. Selanjutnya ada fase paulus, yaitu di mana anak sudah mulai menyadari perbedaan seks antara dirinya dengan temannya. Setelah memahami perbedaan jenis kelamin, masuk ke umur 4 tahun sudah mulai lebih tingkatannya. Namun orang tua tidak tahu dan tidak memahami perilakunya dalam tahapan perkembangan psikoseksual. Lalu seiring dengan tingkatan umur, nanti akan ada fase-fase yang harus berdiskusi dengan orang tua supaya dapat mengenal lebih pendidikan seks sesuai umurnya. Lalu, menurut Dr. Boyke dalam jurnal Perlunya Pendidikan Seks pada Anak Sejak Usia Dini menerangkan bahwa garis besar pendidikan seks itu dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, usia 1-4 tahun, orang tua disarankan untuk memulai anatomi tubuh. Memperkenalkan anak apa itu mata, apa itu kaki, apa itu vagina, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa menggunakan lagu yang isinya tentang edukasi seks dini. Usia 5-7 tahun itu rasa ingin tahu seks meningkat. Mereka akan menanyakan kenapa teman-temannya memiliki perbedaan. Rasa ingin tahu itu wajar, maka orang tua harus berperan aktif dalam penanganan tersebut. Ditambah harus komunikatif ya dengan anak tersebut. Lalu usia menginjak 8-10 tahun itu sudah mampu membedakan dan mengenali hubungan sebab akibat. Fase ini orang tua harus sudah bisa menerangkan secara sederhana proses reproduksi. Lalu usia 11 sampai dewasa itu adalah fase-fase di mana harus mendiskusikan kepada orang tua. Lalu bagaimana cara berkomunikasinya? Ketika anak mulai ingin tahu dari mana dia dilahirkan, maka orang tua dapat memberitahukannya. Terus membuat kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu mengungkapkan pendapat orang tua itu dengan sopan santun dan lain sebagainya. Dampak perubahan yang saya inginkan adalah
manusia lebih peka akan pendidikan seksual supaya tidak ada perilaku menyimpang seperti homoseksual, biseksual, aseksual, dan lain sebagainya. Bahkan, hal yang makin parah jika tidak ada tahapan untuk penyuluhan tentang pendidikan seksual, maka bisa jadi anak, remaja, dan dewasa bakal menjadi penjahat seksualitas atau bahkan menjadi korbannya. Maka dari itu, mari sama-sama membangun untuk lebih baik lagi. Lalu langkah yang akan dirancang dalam mencapai hal tersebut adalah membuat sosialisasi tentang edukasi seksual sejak dini di desa dengan cara memberikan penyuluhan terhadap orang tua dengan mendatangkan narasumber yang tepat seperti dokter, membuat suasana tegang dan canggung sebab di Indonesia dalam sosialisasi edukasi seksual itu masih hal yang sangat tabu. Terus yang kedua itu merealisasikannya. Ketika orang tua telah mendapatkan wawasan yang sudah bisa ditangkap, maka sedikit demi sedikit peran orang tua dalam merealisasikan pendidikan seksual akan terlaksana dengan cara menyetelkan lagu anak-anak, tetapi konsepnya memberikan pelajaran area mana saja yang tidak diboleh disentuh orang asing dan boleh disentuh diri sendiri. Terus selanjutnya itu memberikan ilmu-ilmu agama yang lebih dalam supaya dapat mengerti akan dunia dan di akhirat nanti. Semua hal sudah diatur dengan Al-Quran, hadis, sehingga kita wajib juga mengikuti perintah-perintah Allah. Lalu yang keempat itu memanfaatkan waktu senggang dengan hal-hal yang positif. Yang terakhir itu mengajarkan anak bela diri. Karena apa? Jika kejahatan menyerang dia, dia memiliki tameng. Terima kasih. Sekian materi saya tentang edukasi seks sejak dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.